Bermuda ketiga kali ini. Yes, Bermuda ketiga kalau kita di sini ternyata pesawatnya dari arah Sentosa menuju ke arah hangar, di mana di sini Sentosanya ada 3 squad antara Siren, NXL dan juga Onyx ternyata. Yes, kalau ngeliat Siren sama NXL di Sentosa sebenarnya udah nggak aneh. Ngeliat Onyx di Sentosa yang harus langsung bersinggungan sama 2 squad yang memang merajai Sentosa kali ini di early game-nya. Waduh, gue penasaran banget sih, man. Yap. Dan ini ada juga yang lagi menarik nih, RRQ yang biasanya turun di pick seperti gue bilang tadi. Kayaknya semenjak FFCS kemarin langsung berubah ya? Ke observatory mulu. Betul, langsung belajar terus buat memantapkan. Mungkin nextnya nanti di Grand Final adalah sebuah skema early yang di Bermuda khususnya untuk teman-teman RRQ Hades yang sebenarnya lagi mereka asah. Yes, betul banget. Dan ternyata di sini ada BTR bertemu dengan Jet, di mana Isana terkena damage yang cukup sakit banget, harus terlockdown begitu saja oleh seorang Dagger menggunakan AUG-nya yang cukup on point banget di sini. Dan langsung di end begitu saja ternyata. Waduh. Wow, ini Bigetron yang memang semangatnya lagi mantap banget. Jet Esport yang sebenarnya mengubah skema early game di Bermudanya. Yang tadinya biasanya ada di kanan tapi sekarang ada di bawah pula, ada tonjok-tonjokan. Gila gak tuh? Waduh, ada yang tinju-tinjuan di sana, tapi Riz-nya berhasil menculik menggunakan M500-nya ternyata. Dari Bigetronnya harus terculik seorang Ikam, tapi kayaknya belum bisa di end. Garenya on point banget karena Tiger menggunakan Baretta. Wow. Riz-nya menggunakan M500. What amazing game di sini. Gila, lo liat gak sih aimnya Riz di situ masuk semua. Ketika akhirnya kan dia tuh kan ada delay animasi setiap habis kayak ngeluarin peluru gitu kan. Betul. Tapi oke, kita geser dulu karena seorang Anca sebenarnya di sini yang udah langsung berusaha untuk ngesergap aja satu orang di dalam rumah gak punya senjata dong. Anca, this is your time to show off from Bigetron. Yes, dan akhirnya ternyata dari AB-nya berusaha untuk mengamankan poin dulu karena memang gak cuan banget di kawasan Rim 6, di mana notabene-nya tuh tempatnya cukup gak enak banget kalau untuk fight early. Tapi kita move dulu, ternyata di Sentosanya ada fight antara Onyx dan juga tim NXL ternyata. Yes, di mana seorang Wiza yang sudah ke pick off 1, NXL yang memang sudah merajai Sentosa dari awal, Bermuda pertama, Bermuda kedua, dan kali ini ternyata Bigetron lewat Jet. Gak berhenti sampai situ karena ternyata Bigetron juga berhasil melakukan pick off 1 lagi, masih berfokus terhadap Pulau Sentosa juga, di mana seorang Cupai berusaha untuk kasih sedikit pressure. Tahu body jump seorang Cupai sangat on point banget, akhirnya langsung di end aja seorang Lau di sana. Dan di sini dari Jars-nya udah cukup holding position dulu karena di situ ada juga dari Onyx Jars-nya. Oh, ini Jar sana Jars. Jars, betul. Hampir salah sebut saya Bapak. Kalau di bahasa Inggris cuma perbedaan mana yang jumlahnya lebih banyak atau satu S-nya itu. Oke. Lalu kita lihat dulu Zexia. Nih di sini tentunya yang udah nggak asing lagi dari Onyx yang kemarin sempat bermain dengan sangat indah juga di playoff. Ini dia di play-in lebih tepatnya dari FCS itu sendiri. Zexia udah menerima banyak damage. Jadi posisi yang susah sih sebenarnya, man. Betul. Posisi yang cukup susah, tapi kalau kita lihat di bagian historinya ternyata TP-nya lagi fight dengan RRQ di sana, di mana tersisa seorang Herman seorang diri menggunakan Thompson-nya, tapi kayaknya nggak bisa lagi, susah banget coba di spray dan menggunakan skarnya. Oh, RRQ Hades-nya harus pulang juga, harus tumbang oleh tim The Prime. Yes. Ini pertama kali gue ngeliat RRQ kalah di tempat drop point kepercayaan mereka untuk di Bermuda kali ini, dan kalahnya sama The Prime karena sebelumnya skenario itu terbalik, di mana The Prime yang langsung ditusunin sama teman-teman RRQ. Kali ini Bermuda ketiga menuju sebuah dramatis yang berbeda. Tapi kita geser dulu, March juga yang berusaha untuk ngasih backup support dari posisi rumah lantai 2. Yes, di sini kalau kita lihat ternyata Sin-nya coba melakukan flanking dari arah sisi kiri, coba di NK tapi nggak bisa karena ada backupan dari tim Onyx. Seorang Zixia di sini terkena damage cukup sakit banget menggunakan spasinya, dan Cupainya berhasil meng-end seorang Jars di sana. Coba di spray dan begitu, dan Onyx-nya juga harus pulang di posisi ke-11. Apa yang terjadi di sini? Yes, karena memang NXL di sini untung secara jumlah, karena tadi ketika kita melihat POV di posisi Sentosa, Onyx yang udah kehilangan satu membernya, di mana Wiza kalau nggak salah harus ke pick off di awal-awal. Jadi itu 3 versus 4. Posisinya juga Sentosa yang kita tahu Sam goes to ring 6 dari satu kompon ke kompon lainnya lumayan butuh step, dan hanya terbagi oleh beberapa pagar dan juga pohon kelapa ya. Jadi itu gampang banget buat akhirnya disergap. Dan di sisi lain ini Jet yang sebenarnya tadi sempat kabur sama Bigetron tapi berhasil didapat satu lagi, sehingga tersisa the last man standing, Observatory, yang kita tahu The Prime baru menang terhadap RRQ Hades. Nggak berhenti sampai situ karena ada First Rider juga. Yap, di sini ternyata Jetnya harusnya sedikit berbahaya banget. Kalau misalkan ini ketahuan oleh seorang ombak, ini
bisa jadi dari Jetnya bakalan pulang juga di posisi ke-10. Dan yang menariknya tadi di Sentosa kan ada 3 squad ya kalau Betul. kita sedikit mereview di Ada Sentosa. Siren. Sirennya gue belum notisnya ada di Siren mana. saya dia ngambil pulau lebih ke arah kiri. Oh, Sementara oke. kalau misalnya NXL sama si Onyx tadi lebih ke tengah sama kanan, jadi mereka ketemu duluan. Nah ini menarik dari First Rider yang sebenarnya selalu turun di Bima Sakti Trip lebih ke arah atas juga buat ketemu sama teman-teman dari RRQ yang sebenarnya udah tumbang sama The Prime. Ini gue juga Iya, iya, penasaran karena sebenarnya ada tim comeback juga yang gak jauh-jauh dari posisi Observatory sama Graveyard yang kita belum notice ke arah mana, atau mungkin mereka udah masuk ke rotasi kedua di Bullseye karena udah ngedodge fight dari posisi Observatory, maybe. Yes, bisa jadi sih. Dan yang menarik di sini adalah dari Jet Esports-nya nggak ketahuan sama sekali Nah, last man standing-nya. Iya, nggak ketahuan sama sekali karena memang posisi patahan dari observatory itu cukup curam banget sehingga kalau misalkan kita nggak menelusuri lebih dalam, memang agak sulit menemukan posisi dari Jet. Salah satunya tadi gue lupa sih namanya. Oke, dan mungkin kalau First Rider terlalu lama buat nyari satu orang di sini, bayarannya terlalu mahal ya. Sementara Betul. kita tahu First Rider adalah tipikal squad yang nggak suka ketinggalan zona, makanya dia lebih decide untuk ngambil drop pointnya itu nggak terlalu jauh dari center of the map karena dia nggak pengen kena skenario harus nahan zona terlalu lama dari situ. Dan dia udah buang step dari posisi Bima Sakti Trip, harus balik ke arah belakang ke observatory. Udah cukup lama, udah mau masuki zona kedua, dia udah langsung objektif lagi secara placement, rotasi lagi, lanjut tadi dari akhirnya nggak lanjut ke arah observatory dan langsung gerak lagi biar nggak terlalu buang waktu lah di sini. Betul, dan ternyata Sirennya yang seperti Rafael mention tadi bahwa dia lebih dominan ke Sentosa arah kiri, dia udah berpindah ke arah Mars Electric. Dan yang menarik di sini adalah dari IOG-nya dia udah menungguin di kawasan gunung. Sebenarnya ini kurang cuan banget. Oke lah, let's say ini masih zona pertama. Cuman kalau misalkan dari IOG-nya ini kesulitan banget buat masuk karena udah ditahan oleh pemain Siren, ini bisa jadi berbahaya banget untuk player dari tim IOG ya. Ini menarik, IOG yang memang tadi sempat turun di Clock Tower menerapkan hal yang dilakukan Jet ketika di beberapa match bermuda sebelumnya. Dia benar-benar ngambil laut yang paling ujung nih, yang paling benar-benar perujungan, kemudian akhirnya dia ngambil belakang Mars Electric. Ini adalah hal yang akhirnya diterapin sama teman-teman IOG karena Jetnya juga udah tumbang. Dan kalau misalnya dia sneaky ke arah kanan dan memang objektifnya bukan ke Mars Electric tapi lebih ngejar arah predict zone yang udah kebuka juga untuk ngambil kompon di arah sana, mungkin IOG nggak bakal ketemu juga sama teman-teman dari Siren di sini. Yes, dan yang bicara soal predict zone yang udah di pop up ya, ternyata di sini cuman ada tim Rosugo Veda yang udah ada di kawasan antara Peak dan juga Kotu di sana. Dan sepertinya seperti yang lu bilang bener sih, IOG-nya bakalan coba masuk ke kompon Pocinok mungkin. Betul. Ya. Karena memang keputusan mereka adalah bukan untuk ngambil lootingan lagi setelah dari Clock Tower, tapi lebih decide untuk gimana caranya nggak ketinggalan zona. Karena yang gue suka dari permainan IOG dari beberapa game sebelumnya adalah mereka dengan sangat sabar, pelan-pelan, gak nyari fight dari early sampai middle, bener-bener nyari fight itu sampai dengan late game. Jadi berusaha untuk nyari sneaky way gimana caranya biar bisa masuk dan sustain sampai dengan menuju late game. Tadi gue juga suka the way teman-teman Rosugo yang kita tahu sangat berani untuk secure zona duluan. Dia langsung ngaktifin skill clue-nya untuk ngelihat apakah di daerahnya nih ada orang atau enggak gitu. Yes, betul. To make sure. Betul, untuk make sure itu kita memerlukan skill clue itu efektif banget Betul. sih. Tapi walaupun jaraknya hanya 30 jauh, meter betul. ya. Cuman let's say ketika kita berusaha untuk melakukan rush ke arah rumah seperti rumah kaya ataupun rumah bolong, itu efektif banget Betul. karena 30 meter tuh masih terjangkau sih. Makanya, jadi so far udah jadi salah satu antisipasi lah kalau kita berbicara tentang sebuah permainan di mana dia keputusannya adalah mengejar safe zone duluan. Tapi oke, kita lihat dulu nih, NXL sebenarnya udah nahan zona karena gue rasa dia udah aware sama tim dari tim comeback kali ini yang akhirnya ketemu juga sebentar lagi sama teman-teman NXL. Cupainya terknockdown menggunakan paraval dari seorang Virus di sana langsung di end begitu saja. Sayang sekali ternyata. Dan di sini coba Virus masih mencoba spray down ke arah Merch, tapi ada backupan dari seorang Sin dan ada pop up duel juga dari seorang Valder yang cukup baik sehingga dari TM comebacknya berhasil tidak terpick off begitu saja. Dan kalau kayak gini caranya mau nggak mau NXL-nya harus sedikit mundur dulu mencari posisi aman untuk melakukan rotasi berikutnya. Yes, tapi yang menariknya di sini NXL gue rasa lumayan nahan biar
nggak terlalu mudah mungkin presence-nya ini dimakan sama teman-teman dari tim comeback, karena dia tadi udah kehilangan satu orang, nggak pengen ngasih segampang itu aja, sekali narik mundur sekaligus ngasih presence juga biar kesannya tuh nggak ke pressure banget gitu di sini dari teman-teman NXL. Dan di sini tim comeback juga sebenarnya nggak boleh terlalu terpaku, dia harusnya mikir kalau misalnya NXL nggak mungkin cuman stay along buang-buang waktu aja nahan zona begitu aja, udah pasti nyari jalan lain gitu untuk memutari keadaan. Waduh. Yes, betul. Bicara soal jalan lain itu memang penting banget sih kalau misalkan kita udah kebegal posisinya seperti itu. Kalau misalkan kita maksa banget buat nerobos itu bakalan jadi nggak cuan banget kalau misalkan harus ada terpick off. Apalagi dari NXL juga tersisa 3 orang player aja. Dan kalau kita di sini ternyata di kawasan kota tuanya udah ada 3 tim ternyata. BTR-nya kayaknya lagi fight dengan tim Siren yang ada di kawasan Rumah Sabun dan juga Rumah Kayu. Ini ada yang menarik di mana sebenarnya IOG akhirnya berhasil ngedapetin objektif dia untuk ngedapetin kompon, karena sebenarnya menurutku objektif dia adalah untuk mencari placement yang tadi sempat gue shout out. Bigetron so far masih cukup stabil bahkan sampai di game ke-7 kali ini. Dari teman-teman Siren juga yang sebentar lagi mungkin kalau misalnya standing alone di tempat mereka, karena udah ada itu juga airdrop ya, harusnya decide untuk standing, bakal bersinggungan juga sama teman Siren, dan ini udah menjadi kompon yang sebenarnya masih masuk ke safe zone itu sendiri. Yes, ternyata dari Sirennya udah dinotis aja oleh tim Rosugo ternyata. Dari Adamnya udah mencoba mencari posisi, Glualnya udah pop up juga oleh seorang Freya di sana. Dari Adam kayaknya udah memantau posisinya sih, harusnya ini bakalan terjadi fight, tapi hati-hati. Di Pocinok ada 3 tim dan sebenarnya nggak cuma 3 tim sih. Kalau untuk berdekatan ada juga dari tim 7. Iya, itu yang First Rider. Nah, ini dia bahaya sih kalau misalkan sampai terjadi fight. Yes, First Rider yang tadi bagus banget, nggak pengen terlalu buang waktu di observatory karena mereka memang permainannya gitu ya, untuk nggak terlalu ninggalin zona terlalu lama. Dan gue suka the way First Rider akhirnya masuk ke objektif mereka, dapat arah dekat rumah labirin sana. Dan di sisi lain di sini juga masih sibuk terhadap Rosugo yang udah sadar sama Siren. Yes, dan ternyata di sana dari seorang Wings-nya udah terkena damage yang lumayan sakit, tapi masih ada skill alok yang diaktifkan dan juga inhaler yang berhasil digunakan. Dari Wing-nya mencoba men-tapping AWP dan juga baretanya di rush, tapi dari Wing mundur dulu karena dia menggunakan AWP. Coba masih di scooping aja. Oh, Wings, what amazing game, berhasil mendapatkan knockdown seorang Ibel. Langsung di gitu saja. Cepat banget baretanya. Tangan ajaib dari seorang Wings di sini. Sudah pincang satu. Ada Wings. Oh, dari Justinnya dan juga Freya-nya melakukan spray down ke arah tim Rosugo, tapi sepertinya di sini dari Siren DeVito melakukan backup juga ke arah Link. Ini Linknya jadi tamu tak diundang ternyata. Yes, ini dia sebagai third party ya, karena memang lagi pecah banget juga teman-teman dari Rosugo dan Siren di arah depan. Ini yang udah gue notice dari tadi, karena ada Links beberapa kali gue berusaha untuk nyampein, karena ini udah semakin sempit, makin banyak juga kompon karena kita berbicara dari Pocinok itu sendiri. Dan menariknya dari Siren dan juga Rosugo yang tadinya lagi all in langsung turunin temponya sedikit karena mereka udah sadar mereka nggak sendirian, ada third party, ada fourth party juga. Waduh. Dari tim nomor 6 kali ini. Ya, dan ternyata di sini Anca dan Regarnya harus terknockdown dari seorang Gary di sini. Coba masuk ke dalam zona, masih menahan juga di kawasan pagar karena dia sadar di depan ada Siren juga yang udah menunggu dari seorang Gary. Coba ditembakkan begitu aja pelontar dari seorang Gary. Coba KDN menggunakan baretanya di tapping begitu saja. Dikit lagi, takutnya kena steal kill, bahaya banget. Oke, nggak jadi ke steal kill. Betul, itu sampai 3 research ya dikeluarin. Pakai pelontar juga, pakai granat juga, pakai peluru. Tapi wow, First Rider somehow di sini berhasil nge-pick up 1 juga dari teman-teman The Prime, tentunya harus dibayar dengan kematian Chopat. Tapi so far sudah mensekur 2 poin eliminasi juga. Dan jumpshot di sini seorang ombak yang masih berusaha untuk mencari posisi, rekrut sedikit ke arah rumah juga. Satu orang udah berhasil kedua dari belakang. So The Prime harus gugur di posisi ke-10 kali ini. Yes, luar biasa sekali dari FR Alpha yang berhasil membuat out tim The Prime ya. Tapi dari First Rider harus hati-hati karena di situ juga udah ditungguin oleh tim 1 yang ternyata Link nih bosnya udah menunggu di komen selanjutnya. Dan di sini juga Pocinoknya bakalan jadi Pocinok yang cukup berdarah banget karena misalkan ada satu fight pasti pecah banget sampai fight berikutnya. Di sini seperti yang dimention Ravalda bahwa ada third party, fourth party, bahkan fifth party. Banyak banget. Masih 9. Iya. Masih 9. Oke, kita lihat dulu ini Garek karena ternyata somehow Bigetron hanya tersisa last man standing nih, Mas. Iya, tapi
AWP-nya on point banget dari seorang Gary di sini berhasil knockdown salah satu player dari tim Siren ternyata. Dan coba dimajuin kah di sini. Terlalu berani juga di seorang Gary menggunakan pelontar dan juga Bareta. Tapi di sini DeVito-nya berhasil menculik Gary begitu saja dan Bigotron-nya harus pulang di posisi ke-9 ternyata. Yes, itu dia. Terus lain juga ada Lynx yang sebenarnya so far masih berempat, lumayan jadi presence yang sangat mematikan juga untuk tim yang lainnya. IOG berhasil nyampahin juga terhadap teman-teman NXL karena tersisa seorang Merch di sini yang berusaha untuk secure seorang Jar. So far masih bisa atau enggak, karena ini benar-benar posisi yang sangat krusial. Masih dapat satu tower tapi udah kejepit juga ada tim nomor 4 di arah depan, dan di sisi lain masih ada 4 squad yang bersinggungan di luar arah zona tentunya. Waduh, ini fight-nya nggak cuan banget, cuma masih ada 8 tim, tapi di sini Ombaknya mencoba melakukan spray down ke arah Link Baby ke knockdown 1. Coba langsung di-end begitu saja. Tersisa seorang Ombak dan juga Scooper. Diwanya masih coba di revive tapi coba di knockdown balik oleh sang Scooper di sini menggunakan shotgun double barrelnya. Glue udah di pop up juga cepet banget respon glue-nya dari Link-nya. Tersisa 2 orang, Link Vince dan juga Bogai. Di sini coba di spray down tapi ada pop up glue yang cukup baik dari seorang Scooper di sana. Coba di spray down lagi. Bogainya sekarat. Apakah masih bisa? Oh, masih bersabar banget. Ini nggak cuan banget, zonanya juga udah mulai berjalan sakit banget ini. Waduh. Yes, dan dari 4 squad yang sebenarnya harus kekejar sama zona juga, ini sebenarnya ada tim comeback yang gue respect banget karena objektif mereka. Tim nomor 4 tim comeback yang udah masuk ke safe zone itu sendiri, tapi First Rider di arah luar rumah juga berusaha untuk menyisir di mana Lynx hanya tersisa sendirian kali ini. Yes, Link-nya tersisa sendiri, tapi di sini Siren, DeVito dan kawan-kawannya udah fight juga. Ternyata di sini TME-nya juga bakalan berperang dengan tim apa itu, IOG tadi ya? Bukan, sorry, NXL ternyata yang ada di kawasan tower. Ini udah nggak cuan banget sih, zonanya udah sakit banget, dimana Pocinoknya bener-bener berdarah banget. Tersisa 8 tim, FR Alpanya juga harus pulang ternyata. Aduh, Link-nya juga pulang. Aduh, Lo sadar gak sih masih ada tadi satu membernya Jet yang tim nomor 11. Iya, tapi udah hilang ya? Udah, masih ada dong. Ini loh. Waduh, Babang Epong masih bisa secure sampai posisi placement ke 5 lah ya so far. Oke, IOG ternyata masih full kali ini. Dan udah mensecure 3 poin eliminasi. Sebuah meta defensif yang diterapin IOG sekali ini lumayan efektif lagi tentunya di Bermuda. Dan nggak sampai situ karena tim comeback juga akan jadi presence yang kuat untuk head on terhadap tim IOG yang masih sama-sama berempat. Yes, di sini memang posisinya sebenarnya nggak ada yang di tengah zona ya. Kayak tim NXL pun dia juga kalau mau masuk ke dalam circle harus turun dari towernya dulu. Kalau kita di sini turun dari tower sebenarnya agak susah banget karena udah pasti ditungguin ada EOG dari arah Sentosa sana. Di sini APM-nya ini yang gue paling suka. Dia menggunakan Wukong untuk masuk ke dalam circle. Nah, ini dia sang kapten dari tim comeback tentunya ya. Berusaha untuk open vision nih, pelan-pelan. Sementara 3 orang lainnya berusaha untuk jadi backline support. Di sebelah kiri tuh ada Jet gitu kan. Aduh, kaptenku. Harus kekenok begitu aja dan di finish sedikit lagi. So yes, this is 1 point for Jet tentunya. Yes, di sini bakalan gak cuan banget fight-nya karena di sini NXL-nya juga bakalan terkenok dari satu dari seorang Merch. Masihkah bisa di revive? Ternyata masih bisa di revive, tapi di sisi lain ternyata Siren-nya juga masih hidup. DeVito berhasil knockdown dan meng-end seorang Virus ternyata di sini. Dan kalau kita lihat di sini tersisa 4 tim dan juga ternyata NXL-nya harus pulang juga. Tersisa 3 tim. Dari si Renwing cepet banget AWP-nya. AWP macam apa itu? Karmanya juga harus eliminasi ternyata. Tersisa 2 tim. 2 versus 4. Ini IOG unggul orang sih harusnya. Dari wingnya coba di tapping kah? Ternyata ini susah banget posisinya. Dan DeVito-nya nggak bisa apa-apa ternyata. Sisa 1 dan Siren-nya pulang juga. Booyah for IOG. Yes, go.